Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya akan mempresentasikan topik yang pertama, rangkaian resistor seri dan paralel. Yang kedua, gaya gerak listrik pada tegangan terminal. Berikut daftar nama kelompok. Yang pertama, saya sendiri Fahrul Haji Setiawan dengan NIM 20050 754 054. Yang kedua ada Amirvan Hirnawan dengan NIM 20050 754 055. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke bab atau topik mengenai resistor. Jadi apa sih resistor itu? Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk membatasi arus listrik, membagi tegangan, ataupun membagi arus listrik. Resistor dapat dirangkai menjadi dua, yaitu resistor dirangkai secara seri dan resistor yang dirangkai secara paralel. Tetapi resistor juga dapat digabungkan menjadi rangkaian seri dan paralel atau bisa disebut rangkaian gabungan. Tapi yang kita bahas di sini adalah resistor seri dan paralel. Resistor dirangkai seri. Resistor yang dirangkai secara seri, maka nilai hambatan totalnya akan bertambah. Rangkaian seri dapat digunakan untuk membagi tegangan listrik. Resistor dirangkai secara paralel. Bila resistor dirangkai secara paralel, maka hambatan total akan lebih kecil dari hambatan resistor terkecil yang ada di dalam rangkaian. Pada rangkaian resistor paralel terjadi proses pembagian arus listrik, sedangkan tegangan sama untuk tiap resistornya. Jadi untuk rangkaian seri dapat digunakan untuk membagi tegangan listrik, sedangkan resistor untuk paralel bisa digunakan untuk pembagian arus listrik dan tegangannya sama untuk setiap resistornya. Berikut kita akan masuk ke bab cara hitung resistor rangkaian seri. Dapat dilihat seperti gambar di atas, contoh gambar resistor yang dirangkai secara seri. Rangkaiannya seperti itu. Berikutnya kita masuk ke contoh perhitungannya. Perhatikan gambar di samping menunjukkan 3 buah resistor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber arus DC sebesar V volt. Dari gambar tersebut maka dapat diketahui bahwa I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 memiliki nilai yang sama. Sementara V sama dengan V1 plus V2 plus V3. Serta dari hukum Ohm dapat diketahui bahwa V sama dengan I kali R. Maka akan didapat bahwa I kali Rs sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R2. Untuk Rs-nya atau R totalnya berarti R1 tambah R2 tambah R3. Sehingga tegangan untuk setiap resistornya dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Untuk V1-nya bisa dihitung dengan I dikali R1. Untuk V2-nya bisa dihitung dengan I dikali R2. Sementara V3-nya bisa dihitung dengan I kali R3. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke cara perhitungan resistor yang dirangkai secara paralel. Berikut bisa dilihat di gambar atas sebuah resistor yang dirangkai secara paralel. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungannya. Bisa dilihat gambar di samping menunjukkan 3 buah resistor yang dipasang secara paralel dan dihubungkan ke sumber arus DC. Maka hambatan resistor total akan menjadi kecil dan terjadi proses pembagian arus listrik. Dari gambar tersebut maka dapat diketahui bahwa V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi I totalnya menjadi I1 plus I2 plus I3. Sementara dari hukum Ohm yang diketahui untuk kondisi seperti itu adalah I sama dengan V per R. Maka akan didapat seperti ini, V per Rp sama dengan V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Jadi arus listrik yang mengalir setiap
resistor pada rangkaian paralel dapat dihitung dengan rumus seperti ini. I1 sama dengan V per R1, sementara I2-nya dapat dihitung dengan V per R2, sementara I3 dapat dihitung dengan V per R3. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung pengantar sebelum dialiri arus listrik. Seperti skema 2 ini, gaya gerak listrik lalu saat saklar SK ditutup, elektron di kutub negatif gerak ke kutub positif melalui pengantar. Setelah itu elektron mendapat tambahan energi dari gaya tarik kutub positif. Setelah itu energi yang dibutuhkan untuk pemindahan elektron dalam sumber arus disebut gaya gerak listrik dan terjadi seperti gambar yang di samping. Tegangan terminal. Beda potensial antara kedua ujung saat sumber arus mengalirkan arus dalam rangkaian listrik. GGL dan tegangan terminal. Saat arus 1 mengalir dari baterai terjadi penurunan tegangan terminal. Tegangan yang diberikan yaitu V sama dengan epsilon min I. Tegangan terminal menuju secara menurun secara linear terhadap arus. Rumus bawah ini. Tegangan speed selalu lebih kecil dari GGL. Hubungan antara GGL dan tegangan terminal. V sama dengan epsilon I kuadrat arus dapat diketahui tanpa mencari tegangan speed seperti rumus yang di bawah ini. Rangkaian seri dan paralel pada GGL. Tegangan listrik juga dapat disusun secara seri dan paralel dengan ketentuan yang sama seperti di bawah ini. Sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL sebesar arus yang mengalir. Hambatan dalam penggantinya adalah ini. Untuk N buah sumber tegangan sejenis yang memiliki GGL epsilon dan hambatan dalam bila dirangkai secara seri akan memiliki GGL pengganti dan hambatan dalam pengganti seri. Dengan demikian, nilai kuat arus yang mengalir melewati hambatan resistor L adalah di bawah ini. Rangkaian seri tegangan listrik. Apabila terdapat N buah sumber tegangan GGL dirangkai secara paralel, maka sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL total V sebesar rangkaian seri tegangan listrik. Untuk N buah sumber tegangan yang sejenis memiliki GGL epsilon dan hambatan dalam L. Bila dirangkai secara paralel akan memiliki GGL pengganti dan hambatan dalam pengganti paralel masing-masing seperti di bawah ini. Dengan demikian, nilai kuat arus yang mengalir melewati hambatan resistor L adalah di rumus yang di bawah ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.